Ditanya, kok Bapak Ibu bisa berhasil seperti ini? Alhamdulillah, Allah yang kasih semuanya. Itulah bentuk syukur. Jadi inti syukur itu apa? Mengembalikan nikmat itu kepada Allah yang memberi. Yang kedua, kalau gagal, apa yang diajarkan ketika kita gagal? Hah? Apa yang diajarkan? Ridho. Kata kunci ridho itu apa? Kembalikan kepada takdir. Ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Makanya Nabi SAW menyarankan, fa in asabaka syai'un faqul qadarullah. Lanjutannya gimana? Wa ma syaa fa'ala. Kalau kamu gagal, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah dan apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hafal ya? Baik. Pokoknya kalau gagal apapun ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau pendek saja boleh Pak Ustaz. Ya sudah, kalau pendek yang ini saja. Qadarullah. Dan ini sudah jadi takdir Allah, qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Tapi kalau Anda cuma mengatakan qadarullah, insyaallah sudah boleh. Yang penting mengembalikan kepada apa? Takdir. Tujuannya apa? Biar hati ini bisa lebih tenang. Sebab orang kalau gagal lalu emosi, yang terjadi apa? Stres, dia capek. Makanya tenangkan hatimu saat gagal dengan cara kembalikan kepada takdir Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, wala taqul law, jangan sekali-kali mengucapkan, jangan ucapkan andaikan. Jangan berandai-andai. Oh, andaikan tadi gak kayak gini kan kayak gini. Andaikan. Karena ini pintu setan. Fa inna law taftahu babas syaitan. Ini pintu setan. Begitu berandai-andai membuka pintu setan untuk semakin parah menggoda manusia. Baik. Saya kasih ilustrasi ya. Anda bersama suami naik mobil untuk berangkat ke Klaten misalnya. Acaranya jam 11 siang. Anda berangkat jam 9. Nah, ini persiapannya udah bagus. Tujuannya adalah sampai di lokasi di Klaten jam 11 atau sebelum jam 11. Suami sebagai driver, Anda sebagai co-driver, co-pilot. Berangkatlah mobil ini dan sampai di pertigaan, di persimpangan. Bingung ini lampu merah, ini enaknya gimana? Belok kanan atau belok kiri? Terjadilah perbedaan pendapat antara suami dan istri. Suami memilih kayaknya kita bagus kanan. Istri bilang, enggak mas, ini kayaknya kiri yang lebih bagus. Ya sudah, setelah masing-masing menyampaikan argumentasinya, akhirnya, nah ini belum ada Google, belum ada map, Google Map nggak ada. Akhirnya diputuskan, ya sudah, karena drivernya suami ikut, maka belok kanan. Begitu sampai di jarak sekian kilo macet cet. Dan pertanyaannya, apa yang akan diucapkan oleh istri? Apa yang akan diucapkan oleh istri? Tuh kan,
Coba tadi Bapak ikut saran saya, ya, kompak seperti itu. Berarti memang jenisnya Anda sama, ya, perempuan semua. Sehingga ketika terjadi seperti itu, Pak anak tuh kan, coba tadi ikut saran mama, coba tadi ikut saran ibu. Itu kan sama dengan berandai-andai tadi. Itu sama dengan Anda andaikan tadi belok kiri, andaikan. Dari mana kamu tahu? Berandai-andai itu kan sama dengan kalau nggak pilihan satu, pilihan dua, dan sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ketika dalam situasi itu, terus istri berandai-andai, andaikan tadi bapak ikuti saran saya, apa yang terjadi? Akhirnya mereka emosi, suami nggak terima, marah. Akhirnya istrinya juga marah. AC-nya itu sudah full, paling dingin loh itu, low, ya. Anginnya juga sudah full kencang. AC yang dingin terasa. Kenapa? Karena isinya emosi. Maka seperti itulah yang dimaksud Nabi SAW. Berandai-andai ini akan membuka peluang setan. Nanti Anda akan menjumpai itu dalam setiap aktivitas ketika sempat berbeda pendapat suami istri. Misalnya apalagi dalam urusan keluarga, menantunya yang suami setuju diterima, yang istri ragu, kayaknya saya masih ragu ya Pak. Yang suaminya menerima, istrinya ragu, terima atau enggak, terima enggak. Satunya, ya udah terima saja, tawakal. Yang satunya ragu. Dan setelah rumah tangga 1 tahun ada masalah. Terus gimana? Bukan, Iqbal kemarin terima yang calon suami Pertamini. Pasti gak nengok-nengok. Jadi gara-gara karena dia Pertamina tadi ya. Baik. Makanya belajarlah untuk ridho kepada takdir. Gak semua orang bisa. Sebab ini kata kunci hidup tenang. Tidak semua rencana Anda diwujudkan. Kalau sukses mungkin Anda terasa lebih nyaman. Tapi kalau gagal, itulah ujian. Selanjutnya apakah Anda bisa ridho atau tidak? Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 9.15. Tidak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Ini dari mana? Dari jamaah sini atau dari online? Baik, coba kita bacakan 3 pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bingung milih jurusan kuliah untuk putri kami. Ada pilihan A dan B. Sebaiknya sholat istikharahnya sebelum milih A dan B atau mantapkan dari 2 pilihan tadi. Yang benar gimana? Mantapkan dulu. Misalnya pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua ekonomi. Ya sudah, mantapkan dulu yang mana? Kayaknya milih ekonomi deh. Baik, setelah milih salah satu, istighfar. Minta kepada Allah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu. Di situ kan ada kalimat apa di buku itu? Sebutkan urusannya ya. Ada nggak kayak gitu? Ya Allah, jika Engkau mengetahui, jika menurutmu perkara ini baik bagiku. Nah, disebutkan urusannya. Pakai bahasa apa Pak? Bahasa Arab lagi so. Ya, bahasa ini. Ya Allah, jika urusan milih jurusan ini baik untuk putriku, untuk kehidupan beliau, untuk akhir hayat beliau, takdirkanlah. Nah, jadi disebutkan pilihan Anda tadi. Sudah? Selanjutnya gimana Pak? Kok setelah itu Anda jatuhkan pilihan tersebut, ternyata tidak diterima di jurusan ekonomi. Malah
dapat suami dosen ekonomi. Nah, misalnya ya. Mungkin nggak? Allah kasih pilihan yang lain, ya insya Allah itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mau istikharah tapi belum bisa menentukan beberapa pilihan? Misal dalam menentukan pilihan jurusan kuliah ada 3 pilihan yang bagus semua, bingung mau pilih yang mana, jadi belum bisa pilih salah satunya. Maka sebaiknya Anda jangan kuliah, jadi dosennya saja. Nah kan gak mungkin Anda kuliah ketiga-tiganya kan? Jurusan A, jurusan B, jurusan C, dipilih semua mungkin gak? Kalau dalam satu kampus gak mungkin, kalau beda kampus mungkin. Nah ketika Anda tidak mungkin masuk kuliah ketiga-tiganya, maka Anda harus tentukan pilihan. Belum bisa tentukan, semuanya bagus. Sudahlah pilih salah satu kalau semuanya bagus. Ketika dia misalnya pilih kedokteran, istikharah. Setelah jatuh pada salah satu pilihan baru dia istikharah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menghadapi sikap atau perkataan yang tidak baik dan kita merasakan hati tidak enak, apakah itu kita yang sensitif atau hati kita hidup, lalu bagaimana sikap kita? Ada banyak kemungkinan ya. Ada sebagian batin itu diuji oleh Allah punya sifat sensitif, gampang baper. Ngomong apa kepikiran, orang ngomong apa kepikiran. Ini orang gampang stres. Maka edukasi untuk orang seperti ini diajari. Coba kamu belajar dablek. Kalau kamu bisa jurus dablek, sembuh. Karena orang baper itu susah untuk diajak masa bodoh. Jadi dia diajari, udahlah gak usah dipikir masa bodoh. Dia tidak akan menambah rizkimu dan dia tidak bisa mengurangi ajalmu. Jadi kalau ada perkataan apapun, orang lain bisa nyaman, kamu kok gak bisa nyaman, berarti kau perlu belajar untuk berlatih masa bodoh. Yakini bahasanya perkataan dia tidak menambah rizkimu maupun mengurangi rizkimu. Biar kamu jadi tidak terganggu pikirannya. Nah, fisik sehat, tapi kalau pikiran sakit, jadinya apa? Lebih sakit. Fisik sakit, batin sehat, bisa cepat sehat. Sehingga walaupun Nabi SAW itu sakit, tapi batin beliau sehat, sampai beliau bisa membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, inna khairus salafi ana. Sebaik-baik pendahulu adalah aku terhadap kamu. Sekarang bapakmu lagi sakit, sebentar lagi bapakmu akan istirahat untuk selamanya. Itu sampai membuat Fatimah tersenyum. Karena bapaknya sebentar lagi akan menghadap Allah, walaupun dibisiki bapakmu mau mati, tapi dengan kalimat bapakmu akan istirahat untuk selamanya. Istirahat untuk selamanya. Sudah tidak lagi merasakan pedihnya cobaan dunia. Itu Fatimah tersebut. Dikabari bapaknya mau mati, tapi anaknya bahagia. Kok bisa? Karena tidak semua sakit fisik itu menang atau bisa mempengaruhi sakit batin. Makanya belajarlah untuk bisa sehat batin walaupun fisik sakit. Jika rasa sakit atau penyakit yang sudah lama, kurang lebih 5 tahun, istikharahnya sudah dicoba, medis, rawat inap, ruqyah, doa pakai air putih, didoakan sendiri oleh ibunya, didoakan orang pintar. Ya, kalau seperti ini Anda berobat. Putri Anda yang sakit sedang mengupayakan pengobatan. Saya sampaikan ini. Ada orang sakit, akhirnya dia mati dalam kondisi sakit. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jika dia sabar, husnul.
Jika dia sabar, husnul khotimah. Maka tidak semua sakit itu diobati. Ada wanita yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya sakit ini. Nabi SAW masih pilihan. Kalau kau mau, aku bisa obati kamu dan kau sembuh. Didoakan untuk sembuh. Dan kalau kau mau, kau bertahan sakit sampai mati dan kau dapat surga. Wanita ini pilih yang mana? Yang kedua. Dia pilih itu. Baik ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih surga. Akhirnya dia bertahan sakit sampai mati. Setelah Rasulullah SAW wafat, wanita ini masih hidup, belum mati. Sampai sahabat mengenali wanita ini ahli surga yang ada di bumi. Orangnya belum mati, masih jalan-jalan, tapi sakit. Sampai beliau meninggal dalam kondisi sakit itu tidak sembuh. Makanya terkadang kita perlu menguatkan orang-orang yang mengalami sakit yang susah sembuh, seperti kanker. Itu kan agak sulit ya. Terus apa lagi misalnya sakit yang menaung, sakit A, sakit B, sakit C. Ada banyak sekali penyakit yang melekat dalam dirinya dan susah untuk sembuh. Padahal sudah diupayakan lama, terapi ini, terapi. Baik, silakan Anda ngambil sebab untuk sembuh dengan cara yang dihalalkan. Jangan sampai ke orang tidak pintar atau abnormal. Itu hindari semuanya. Manusia tidak normal dan sebagainya, hindari semuanya. Karena ini bahaya. Di detik-detik akhir hidupnya malah berbuat syirik, kedukun. Udahlah, semua itu hanya sebab. Mau bidang medis, kedokteran, ruqyah, pakai herbal, itu hanya sebab yang menyembuhkan Allah. Tapi tanamkan satu. Kalau misalnya sampai mati kamu gak sembuh gimana? Aku ridho, alhamdulillah. Semoga husnul khotimah. Sehingga dia amalnya adalah amalan menahan sakit. Amalan menahan sakit sampai mati. Jadi dia mati bawa sabar. Dan banyak para nabi yang mati karena sakit. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang sakit beliau itu sangat parah, demamnya 2 kali lipat daripada orang biasa. Apakah sholat istikharah dan sholat hajat itu sama atau berbeda? Beda ya. Istikharah tadi kan ada pilihan. Sholat hajat itu minta kepada Allah sesuatu. Itu berbeda. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.